Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Hidayati, NIM 44119068. Sebelumnya Mila mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di video ini Mila akan sedikit mengulas tentang hubungan serapan dan kadar zat dalam suatu larutan. Nggak usah lama-lama, check this out. Spektrofotometri adalah salah satu metode kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Cara kerja alat ini adalah dengan melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Pada pengamatan hubungan serapan dengan kadar zat dalam larutan ini menggunakan uji hematin alkalis. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara serapan dengan kadar zat dalam larutan dan mengetahui kuantitas suatu zat yang terkandung di dalam darah. Dasar teori yang digunakan adalah membuktikan hukum Bir yang menyatakan bahwa jumlah cahaya yang diserap dan diteruskan sebanding dengan konsentrasi suatu larutan. Yang selanjutnya ada alat dan bahan yang diperlukan dan digunakan dalam pengamatan hematin alkalis, yaitu sebagai berikut. Cara kerja. Wait, setelah ini akan ada beberapa singkatan, yaitu T yang artinya tabung. Jadi, T1, T2, T3, T4, dan T5 itu tabung 1, tabung 2, dan seterusnya. Lalu ada HA, yaitu hematin alkalis yang berbeda-beda takarannya. Nah, dari pengamatan yang telah dilakukan, diperoleh perbandingan antara nilai absorbens dan nilai konsentrasi larutan yang menunjukkan garis diagonal ke atas pada grafik. Semakin tinggi nilai absorbens, semakin tinggi pula konsentrasi dari satu larutan, yang artinya menunjukkan perbandingan yang berbanding lurus. Konsentrasi yang besar menunjukkan daya serapan yang besar. Hal ini sesuai dengan hukum Bir bahwa jumlah cahaya yang diserap dan diteruskan sebanding dengan konsentrasi suatu larutan. Rumus A sama dengan SBC. Inti dari kesimpulan adalah terdapat hubungan serapan dengan kadar zat dalam larutan. Semakin tinggi nilai konsentrasi, maka semakin tinggi pula kadar suatu zat dalam larutan. Gimana teman-teman, udah paham kan tentang hubungan serapan dan kadar zat dalam suatu larutan? Nah, sekian video dari Mila, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf atas semua kekurangan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.